adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada banyak macam penyakit kardiovaskular, tetapi yang paling umum dan paling terkenal adalah penyakit jantung koroner dan stroke, seperti pada kasus ini, di mana ada seorang pria berusia 45 tahun bernama Fadel Rasman datang ke rumah sakit mengeluhkan nyeri dada yang hebat, sesak nafas, serta kesemutan di lengan kiri. Dokter menduga bahwa gejala yang dialami Fadel Rasman berhubungan dengan kondisi jantung dan merujuk ke ahli jantung untuk memeriksa lebih lanjut. Pada pemeriksaan awal, ditemukan bahwa tekanan darah Fadel Rasman tinggi dan EKG menunjukkan adanya tanda-tanda iskemia yang mengindikasi kurangnya pasokan darah ke otot jantung. Dokter menjelaskan bahwa Fadel Rasman kemungkinan mengalami jantung koroner. Ya baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu pada gangguan kardiovaskular berupa penyakit jantung koroner utama yang berperan adalah jantung, di mana jantung berfungsi sebagai alat sirkulasi darah yang membawa oksigen serta nutrisi ke tempat terjadinya proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Kemudian, gejala yang dialami Fadel Rasman berupa nyeri dada dan kesemutan di lengan kiri dinamakan gejala angina pectoris yang ditimbulkan akibat penyakit jantung koroner. Angina pectoris dapat terjadi apabila otot jantung memerlukan asupan oksigen yang lebih pada waktu tertentu, misalnya pada saat bekerja, makan, atau sedang mengalami stres. Jika pada jantung mengalami penambahan beban kerja, tetapi suplemen oksigen yang diterima sedikit, maka akan menyebabkan rasa sakit pada jantung. Nyeri dada pada angina pectoris biasanya timbul pada saat melakukan aktivitas misalnya sedang berjalan cepat, tergesa-gesa, atau sedang berjalan mendaki atau naik tangga. Pada kasus yang berat, aktivitas ringan seperti mandi atau menggosok gigi, makan terlalu kenyang, emosi sudah dapat menimbulkan nyeri dada. Nyeri dada tersebut segera hilang bila pasien menghentikan aktivitasnya. Serangan angina dapat timbul pada waktu istirahat atau pada waktu tidur malam. Pada pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Fadel Rasman, dokter menemukan bahwa EKG menunjukkan adanya tanda-tanda iskemia, di mana iskemia adalah keadaan yang ditandai dengan kekurangan kesediaan oksigen yang bersifat sementara dan reversible. Oksigen yang berlebihan oleh pembuluh yang tersana penyakit menimbulkan iskemia miokardium lokal. Kondisi iskemia ini juga dapat mengubah fungsi jantung, di mana jantung mengalami peningkatan tekanan diperbesar oleh perubahan daya kembang dinding jantung akibat volume ventrikel tertentu pada iskemia. Manifestasi hemodinamika yang sering terjadi adalah peningkatan ringan tekanan darah dan denyut jantung sebelum timbul nyeri. Kemudian pada penyakit jantung koroner terdapat struktur anatomi yang terlibat, yaitu arteri koroner. Arteri koroner berfungsi memasok darah ke jantung otot. Seperti semua jaringan lain dalam tubuh, otot tubuh membutuhkan darah yang kaya oksigen untuk berfungsi. Arteri koroner mengalirkan darah ke otot jantung. Gangguan atau penyakit arteri koroner apapun dapat berdampak serius dengan mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung dan kemungkinan kematian. Cara tubuh manusia merespon kurang oksigen pada jaringan jantung dengan menimbulkan gejala hipoksia. Hipoksia adalah kondisi kurangnya pasokan oksigen dalam tubuh. Kondisi dapat merusak saraf otak, saraf hati, dan organ lain. Sering terdapat menyebabkan kematian pada manusia. Gejala ini ditandai dengan detak jantung dan rata-rata saturasi oksigen sangat rendah, irama dan volume yang cepat dan pendek. Gejala iskemia apabila terus-menerus dibiarkan tanpa perawatan dan pengobatan dapat memperburuk dan mempengaruhi kondisi kesehatan penderita penyakit jantung koroner, bahkan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya apabila dibiarkan begitu saja. Kemudian, untuk pencegahan penyakit kardiovaskular, tentu harus menghindari faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya berbagai jenis penyakit kardiovaskular, seperti menerapkan hidup sehat, tidak merokok, olahraga rutin,